Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ukuran variasi atau dispersi atau penyebaran. Yang pertama yaitu jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan atau range yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Untuk rumusnya yaitu X maksimum dikurangi dengan X minimum. Untuk contoh soalnya seperti ini. Diketahui data 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, dan 11. Tentukan jangkauannya. Untuk langkah pertama yaitu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadinya seperti ini. 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, dan 11. Untuk jangkauannya yaitu X maksimum dikurangi X minimum, yaitu nilai terbesar dan nilai terkecil. Untuk nilai terbesarnya di sini datanya ada yaitu 11 dan untuk nilai terkecilnya yaitu 4. Jadi 11 dikurangi 4 yaitu 7. Jadi untuk jangkauannya di sini yaitu 7. Selanjutnya, perhatikan tabel di samping. Tentukan jangkauan pada tabel tersebut. Jangkauan data berkelompok dihitung dari selisih antara nilai tengah kelas yang maksimum dengan nilai tengah yang kelasnya minimum. Jadi, jangkauan yang diperoleh untuk nilai maksimumnya bisa dilihat di situ yaitu 73 dan dikurangi oleh nilai minimumnya yaitu 61, jadi hasilnya jangkauannya adalah 12. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil bawah dan kuartil atas. Untuk rumusnya JQ sama dengan Q3 min Q1. Untuk keterangannya JQ itu sama dengan jangkauan antar kuartil, Q3 sama dengan kuartil bawah atau kuartil 3, Q1 sama dengan kuartil atas atau kuartil 1. Selanjutnya untuk contoh soal diketahui sebuah kelompok data kandungan logam berat dalam sebuah air yakni 35, 50, 20, 45, 30, 25, 30, 40, 45, 30, dan 35. Dari data tersebut maka carilah data jangkauan antar kuartil. Jawabannya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengurutkan semua data tersebut ke dalam susunan yang valid dari yang terkecil hingga terbesar. Maka akan didapatkan sebagai berikut: 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 50. Selanjutnya adalah menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atasnya. Jadi untuk caranya, pertama-tama menentukan kuartil tengah terlebih dahulu, yaitu di sini nilai yang berada di tengah ada angka data 35. Dan di sisi bagian kiri dan kanan ini, yang bagian kiri kuartil bawah, sisi kanan kuartil atas. Untuk kuartil bawahnya yang ada nilai tengah dari sisi kiri ini adalah 30. Untuk kuartil atasnya yang ada di sisi kanan, data tengahnya 45. Tinggal dimasukkan untuk kuartil bawah atau kuartil 1 30, untuk kuartil tengah atau kuartil 2 35, untuk kuartil 3 atau kuartil atas 45. Jika yang berada di tengah-tengah ada dua angka,
Caranya angka tersebut ditambahkan terlebih dahulu terus dibagi 2. Selanjutnya memasukkan ke dalam rumus J sama dengan Q3 min Q1. J sama dengan 45 min 30 dari kuartil 3 min kuartil 1. Jadi 45 min 30 sama dengan 15. Data berat badan mahasiswa MKS 3B sebagai berikut: 47, 53, 62, 54, 48, 55, 59, 60, 48, 50, 58, 62, 63, 66, 68, 90, 63, 58, 59. Tentukan jangkauan antar kuartil data tersebut. Langkah pertama yang dapat kita ambil yaitu mengurutkan terlebih dahulu data berat badan tersebut, seperti yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita harus mencari kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga. Kuartil yang pertama diperoleh 53 dan kuartil yang ketiga diperoleh 63. Cara menentukan jangkauan antar kuartil yaitu kuartil yang ketiga dikurangi kuartil yang pertama. Kuartil yang ketiga yaitu 63. Kuartil yang pertama 53 jika dikurangi hasilnya 10. Jadi jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 10. Jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Untuk rumusnya, QD sama dengan 1/2 dikali kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Untuk contoh soalnya, tentukan jangkauan semi interkuartil data di bawah ini. Yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga nilai dari kuartil yang didapat adalah kuartil 1 sama dengan 5 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4,5. Kuartil 3 sama dengan 10 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 11,5. Jadi jangkauan semi interkuartil yang didapat dari data di atas adalah QD sama dengan 1/2 dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama dengan 1/2 dikali 11,5 dikurangi 4,5 sama dengan 1/2 dikali dengan 7. Jadi yang didapatkan QD sama dengan 3,5. Saya akan bacakan contoh soal berikutnya tentang jangkauan semi interkuartil. Dalam sebuah toko buku, jumlah penjualan buku sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut: 12, 15, 8, 20, 25, 18, 16, dan 22. Hitunglah jangkauan semi interkuartil dari data ini. Nah, yang pertama, kita harus mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 8, 12, 15, 16, 18, 20, 22, dan 25. Kemudian kita hitung kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama adalah median dari setengah data pertama, dan kuartil 3 adalah median dari setengah data kedua. Dalam hal ini kuartil pertama sama dengan 13,5 dan kuartil 3 sama dengan 20. Dan yang terakhir kita hitung jangkauan semi interkuartil dengan rumus semi interkuartil range sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1/2 sama dengan
20 dikurangi 13,5 per 2 dan hasilnya yaitu 3,25. Jadi jangkauan sum interkuartil dari data penjualan buku tersebut adalah 3,25. Selanjutnya, manfaat dalam analisa statistik. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Dengan analisis statistik yang tepat, dapat membantu mengambil keputusan yang terinformasi dan meminimalkan resiko. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Dengan analisis statistik, kita dapat mengidentifikasi masalah atau kesenjangan yang mungkin ada dalam suatu sistem atau proses. Yang ketiga, mendapatkan wawasan. Analisis statistik dapat membantu kita memahami pola, tren, dan hubungan dalam data kompleks. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.